Selamat datang di mata kuliah Manajemen Diklat. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sotote Malase dari Program Studi Teknologi Pendidikan kelas B semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar orang dewasa dan etika pelatih. Yang pertama ialah teori belajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa atau dengan istilah lain andragogi berasal dari bahasa Yunani dari kata aner artinya orang dewasa dan agogos artinya memimpin. Maka secara harfiah andragogi berarti seni dalam mengajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa adalah suatu cara pendekatan dalam proses belajar orang dewasa. Rumusan ini lebih menekankan kepada teknik belajar bagi orang dewasa sehingga orang dewasa sanggup dan mau belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya ialah 7 tujuan utama dari pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ialah membantu pembelajar dewasa memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Yang kedua ialah untuk membantu pembelajar dewasa memahami dirinya sendiri, bakatnya, keterbatasannya, dan hubungan interpersonalnya. Yang ketiga ialah mengembangkan jiwa dan sikap kepemimpinan yang terdapat pada setiap pembelajar dewasa. Yang keempat ialah membantu pembelajar dewasa mengenali dan memahami urgensi kebutuhan pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Yang kelima ialah membantu pembelajar dewasa mencapai kemajuan proses pematangan secara intelektual, emosional maupun spiritual. Yang keenam ialah melengkapi keterampilan yang diperlukan untuk menemukan dan memecahkan masalah. Yang terakhir ialah memberikan bantuan agar orang dewasa menjadi individu yang mandiri, bebas, dan otonom. Selanjutnya ialah karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama ialah pembelajaran lebih mengarah ke suatu proses pendewasaan. Seseorang akan berubah dari bersifat tergantung menuju ke arah memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri dan memerlukan pengarahan diri walaupun dalam keadaan tertentu mereka bersifat tergantung. Yang kedua ialah pembelajaran yang lebih utama menggunakan eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, latihan, simulasi, dan praktik lapangan. Yang ketiga ialah program belajar harus disusun sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka yang sebenarnya. Urutan penyajian harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Yang keempat ialah pengembangan kemampuan diorientasikan belajar terpusat kepada kebutuhannya. Selanjutnya ialah ciri-ciri belajar orang dewasa oleh Haris Mujiman. Yang pertama ialah self-directing atau mengarahkan diri. Yang kedua ialah mandiri. Yang ketiga ialah tidak menggurui. Yang keempat, lebih senang dengan problem center learning. Yang kelima ialah lebih senang partisipasi aktif. Yang keenam, memanfaatkan pengalaman yang telah dimiliki. Dan yang terakhir ialah lebih senang kolaboratif learning dengan tukar pengalaman dan sharing. Selanjutnya ialah etika pelatih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral atau akhlak. Kode etik adalah suatu sistem, norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Tujuan penyusunan kode etik profesi adalah untuk menjaga harkat dan martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan tingkat pelayanan anggota, dan meningkatkan etika profesi, kualitas profesional dan organisasi profesional yang sempurna. Selanjutnya ialah prinsip dasar dalam etika pelatih. Yang pertama ialah prinsip tanggung jawab, merupakan profesi yang mana harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesi juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat umum. Yang kedua ialah prinsip keadilan. Pada prinsip ini, setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Karena
ini, keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Yang ketiga ialah prinsip otonomi. Maksudnya ialah setiap profesi memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Yang keempat ialah prinsip integritas moral, merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Demikianlah pemaparan saya mengenai gaya belajar orang dewasa dan etika pelatih. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang salah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata saya akhiri dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.